Halo, pernah nggak sih Anda ada di situasi di mana seseorang, mungkin teman atau kolega gitu, melakukan kesalahan kecil yang agak bikin canggung gitu loh? Oh, sering banget kayaknya ya. Iya kan? Mhm. Misalnya salah ucap, atau menjatuhkan sesuatu, atau mungkin kesandung dikit. Kita sering bingung, aduh gimana ya reaksinya? Betul, betul. Mau nolongin takut salah, didiemin juga gimana gitunya. Nah, pas banget. Hari ini kita mau gali nih satu wawasan menarik dari buku How to Talk to Anyone-nya Lay Lounge. Khususnya soal seni memenangkan hati orang lain justru di saat-saat canggung kayak gitu. Menarik. Saat-saat lidah terpleset gitu ya istilahnya. Iya, pas banget. Fokus kita teknik yang bisa kita sebut anggap aja nggak terjadi apa-apa. Oke, anggap aja nggak terjadi apa-apa. Gimana tuh maksudnya? Jadi, inti teknik ini ada di bab 78 buku itu sebenarnya lumayan simpel sih. Kalau ada orang bikin kesalahan sosial atau fisik kecil, nah buku ini nyebutnya bloopers, orang-orang yang katakanlah jago sosialisasi, itu seringnya milih buat pura-pura ngeliat atau nggak dengar. Pura-pura ngeliat. Iya, mungkin kedengarannya agak aneh ya, atau malah kayak nggak peduli. Justru eh menurut saya nggak aneh sama sekali kalau kita mikirin dampaknya. Coba deh bayangin, Anda lagi bikin salah kecil nih, terus ada yang langsung nyeletuk, ups gitu, atau senyum-senyum maklum. Aduh, iya ya, malu pasti ya. Pasti malu kan? Mengingatkan orang soal kesalahannya, sekecil apapun itu, rasanya kayak lampu sorot ke bagian diri kita yang pengen kita sembunyiin. Nah, teknik ini justru melindungi perasaan itu. Betul sekali. Dan di buku ini ada contoh yang menurut saya kena banget. Ada cerita soal makan malam bisnis. Penting nih kayaknya suasananya. Oke, Terus ada eksekutif, namanya Wilson. Dia nggak sengaja, ini agak lucu sih, nembakin kentang panggang dari piringnya sampai jatuh ke bawah meja. Kebayang nggak tuh? wah, dia cara penting gitu ya? Iya. Nah, yang luar biasa, nggak ada satupun orang penting lain di meja itu yang bereaksi. Sama sekali. Mereka semua lanjut aja ngobrol, diskusi, kayak nggak ada apa-apa kejadian. Serius, kentangnya gimana tuh? Kentangnya ya di bawah meja aja. Katanya sih nanti muncul lagi beberapa menit kemudian, mungkin diambil diam-diam atau gimana gitu. Tapi intinya, saat kejadian, semua diem. Itu contoh yang bagus banget, itu nunjukin level kepekaan sosial yang tinggi banget loh. Mereka seolah ngasih ruang aman gitu buat si Wilson ini biar nggak merasa dipermalukan di depan kolega penting. Iya ya, jadi bukan cuek ya itu. Bukan cuek sama sekali, justru itu bentuk dukungan tanpa kata. Dengan nggak bereaksi, mereka secara aktif melindungi citra diri atau muka si Wilson. Ada lagi nih, cerita tentang Miss Dawson, seorang direktur pemasaran. Dia lagi presentasi serius, nggak sengaja nyenggol cangkir kopinya, tumpah deh. Waduh, lagi presentasi pula. Iya, tapi sebelum ada yang sempat heboh mau bantuin atau apa, dia dengan tenang, langsung aja gitu, ngambil lap atau tisu, bersihin, sambil terus ngomong. Nggak kehilangan fokus sama sekali. Wow, keren. Terus, yang lain? Sama. Kolega-koleganya yang hebat di meja itu ya, seolah nggak ngeh gitu ada insiden kopi tumpah. Lanjut dengerin presentasi. Nah, dari contoh-contoh tadi, jelas banget ya polanya. Sikap pura-pura nggak lihat ini sebenarnya strategi cerdas dalam interaksi sosial. Ini bukan sekedar sopan santun biasa, tapi lebih ke pemanfaatan prinsip face saving. Face saving, jaga muka gitu ya. Betul, menjaga muka. Dengan sengaja kita mengabaikan bloopers kecil orang lain, kita secara aktif melindungi harga diri mereka. Nah, secara psikologis, ini langsung banget ngebangun rasa nyaman dan percaya. Orang jadi nggak tegang di dekat kita. Jadi ini bukan tentang nggak peduli sama sekali, tapi justru bentuk kepedulian yang lebih halus gitu ya, membiarkan orang lain menjaga martabatnya sendiri. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ya inilah cara halus buat memenangkan hati. Orang bakal ngerasa lebih nyaman, lebih dihargai, dan yang penting nggak ngerasa dihakimi di dekat Anda. Karena kita nggak fokus ke kesalahan-kesalahan kecilnya itu ya. Iya, kesalahan kecil yang sangat manusiawi kan? Kita semua pernah bikin. Nah, dengan sikap ini Anda jadi kelihatan lebih bijaksana, lebih anggun. Ini kayak investasi kecil lah dalam hubungan sosial, tapi dampaknya bisa besar buat bangun rasa suka dan kedekatan. Masuk akal banget. Ingat ya, ini cuma salah satu dari banyak banget teknik komunikasi di buku Lowndes itu. Tapi yang satu ini dampaknya bisa sangat signifikan loh.
Oke, jadi ini dia intinya buat Anda para pendengar. Lain kali ini, kalau Anda lihat ada orang bikin kesalahan kecil, entah itu keseleo lidah pas ngomong, atau nggak sengaja jatuhin serbet, atau mungkin bersin agak keras dikit, coba deh, tahan sebentar keinginan alami buat bereaksi. Tahan ya, jangan langsung, atau gimana gitu. Iya, jangan langsung nunjuk atau komentar. Biarin aja momen itu lewat, fokuskan lagi perhatian Anda dan perhatian orang lain juga kalau bisa, balik ke percakapan atau aktivitas yang lagi jalan. Ini cara yang sangat ampuh loh buat bikin orang merasa nyaman sama kita. Dan akhirnya memenangkan hati mereka ya, tanpa perlu banyak omong malah. Betul, simple tapi kuat. Tentu saja ya, perlu diingat kita ini ngomongin soal bloopers atau kesalahan-kesalahan kecil. Nah, ini justru jadi menarik nih. Muncul satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Di mana sih batasannya? Oh iya ya, batasannya gimana tuh? Kapan sebuah kesalahan itu udah nggak bisa atau sebaiknya nggak diabaikan lagi? Gimana kita bedain antara, katakanlah blooper sosial yang sepele kayak tadi, dengan sesuatu yang mungkin lebih serius? Sesuatu yang butuh perhatian atau bahkan, ya bantuan. Pertanyaan bagus tuh. Nah, coba pikirkan nuansa ini dalam interaksi Anda sehari-hari. Kapan kita harus pura-pura nggak lihat, dan kapan kita justru harus peduli dan bertindak. Itu dia tantangannya.